Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung di segmen terakhir kali ini. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita yang begitu luar biasa. Dan tentunya ini menjadi salah satu kehormatan juga bagi Radar Lampung TV bisa langsung datang ke Kota Metro untuk berbincang-bincang bersama dengan Komisi 2 DPRD Kota Metro, yakni bersama dengan Bapak A. Cahyadi Lamnunyai, SH, untuk membahas tema yang tentunya sangat menarik tentang pendidikan khususnya dan juga tentunya kenakalan remaja yang ada di Kota Metro tentunya. Baik, Pak Yadi. Nah, ini kan saya pernah juga membaca sebuah berita yang ada di online atau juga beberapa tayangan bahwa beberapa waktu lalu atau beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu bahwa di Kota Metro ini tidak hanya di Kota Metro sempat viral adanya pelajar yang konvoy pakai sepeda motor tapi sambil membawa sajam nih Pak. Nah, ini menurut dari kacamata dari Pak Yadi sendiri, apakah ini menjadi salah satu kenakalan remaja juga konvoy tapi sambil membawa sajam tapi tidak terjadi adanya kekeributan misalnya. Nah, ini kan menjadi salah satu pemicu ya, Pak ya. Ya. Nah, apakah menjadi salah satu kenakalan remaja juga, Pak, walaupun tidak ada korban ya gitu? Indikasi ya. Ya, salah satunya sih karena bawa sajam itu ya masih keren-kerenan nih Pak, anak-anak zaman sekarang nih. Wah. Ya, itulah mungkin pentingnya juga dilakukan sosialisasi nih. Ya. Yang tadi sudah kita ngobrol-ngobrol terkait dinas pendidikan, misalnya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian dengan bekerja sama dengan dinas pendidikan melalui sekolah-sekolah untuk bisa memberikan ya edukasi lah. Kan dia bawa sajam ini kan ada undang-undangnya juga, Mas Imron. Betul. Masuk di undang-undang darurat. Karena itulah yang salah satunya mungkin perlu disosialisasikan. Karena ada hukum pidananya juga di situ. Kalau kita bicara dia bawa sajam, mungkin hari ini ya perlu penekanan titik tekan kita ya masih kurang lah. Coba kita intenskan kembali lagi untuk melakukan giat-giat tersebut di sekolah-sekolah. Ya mungkin kalau dia sebulan sekali polisi dengan dinas pendidikan dan sekolah-sekolah melakukan penyisiran edukasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Metro. Harapan kami seperti itu. Dan juga mungkin ada melakukan penyisiran ketika memang adanya kumpul-kumpul remaja di pulang sekolah mungkin bisa langsung dibubarkan. Karena berawal dari kumpul-kumpul nih Pak, terjadinya tawuran ini terkadang ada yang lewat dipancing walaupun cuman catcalling gitu kan ya, tapi ternyata memancing keributan seperti itu ya Pak. Tapi sejauh ini kalau misalkan upaya yang sudah dilakukan oleh legislatif khususnya di Komisi 2 DPRD Kota Metro Pak, terkait mendorong perubahan pendidikan yang ada di Kota Metro, apa saja nih Pak? Terkait kalau dia bicara perubahan, ya kita nggak merubah ya Pak, ini Mas Imron. Tapi ya kita mencoba untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan yang ada di Kota Metro. Karena namanya menjaga ini dia lebih berat Mas Imron. Daripada kita terus untuk mencoba meningkatkan. Dan hari ini pun ya kami terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar bisa tetap menjaga nih kualitas yang ada di Kota Metro, agar Kota Metro ini aman, nyaman dan tetap menjadi salah satu fokus tujuan masyarakat, salah satu pilihan lah, pilihan dalam hal bersekolah anak-anak mereka. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara soal pendidikan Pak, apakah memang di Kota Metro ini sudah cukup bahwa pendidikan ini kan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ataupun juga perguruan tinggi ya Pak. Apakah memang Kota Metro ini sudah cukup adanya berbagai sektor pendidikan seperti universitas ataupun sekolah, atau memang nanti ke depannya akan ada universitas yang mungkin bisa lebih besar lagi untuk benar-benar membuat branding Kota Metro sebagai kota pendidikannya semakin kuat lagi nih Pak? Untuk hari ini sih menurut kacamata saya memang ya sudah cukup terpenuhi ya Mas Imron. Cukup terpenuhi ya. Dari tingkatan PAUD banyak pilihan. Betul. TK pun demikian banyak pilihan. SD, SMP, SMA hingga universitas pun ya sudah cukup banyak pilihan untuk di Kota Metro. Dan saya rasa banyak alumni-alumninya juga yang dari Kota Metro ini ya bisa cukup bersaing lah. Bersaing dari yang dihasilkan. Betul. Ya contohnya sendiri ya mungkin kayak seperti
saya sendiri pun secara pribadi yang mengalaminya juga hal itu, Mas Imron. Dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan saya pun berkuliah di kota metro. Artinya kan di mana hari ini ya cukup bisa bersaing. Betul. Dalam hal dunia pendidikannya ya, Mas Imron. Dan hari ini pun saya diamanahkan di DPRD kebetulan menjadi mitra di Komisi 2 yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa terus memperbaiki lagi tentang kualitas pendidikan yang ada di kota metro. Oke, wah berarti Bapak ini menjadi salah satu juga putra terbaik dari kota metro yang juga tentunya akhirnya menjadi salah satu contoh juga untuk para remaja bahwa saat ini juga menjadi salah satu anggota DPRD ya Pak, menjadi Komisi 2 di DPRD Kota Metro, ini menjadi salah satu contoh juga yang terbaik untuk kedepannya. Nah, tapi kalau misalkan apakah memang di sekolah-sekolah nanti kedepannya memang harus dibutuhkan adanya ekstrakurikuler ini semakin diperluas atau siswa ini wajib mengikuti ekstrakurikuler untuk pengembangan karakter siswa Pak? Karena masih banyak yang siswa belum sadar adanya ngapain sih ikut ekstrakurikuler gitu ya, nyampe-nyampein aja, belajar aja udah capek, tapi ternyata sekolah juga harus mengikuti ekstrakurikuler seperti itu Pak. Nah inilah maksud kami juga, ya saya secara pribadi terkait ekstrakurikuler, ya nggak kita pungkiri ya Mas Imron. Betul. Kalau para siswa ataupun pelajar ini kan kalau dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini terlalu monoton atau datar-datar aja, terlalu serius, mereka pun jenuh juga. Membosankan ya. Inilah harapan kami dengan tenaga-tenaga pengajar ini, ya coba kita berikan ya dengan cara-cara yang biar nggak jenuh lah, Mas Imron. Teknik-teknik yang menyenangkan seperti itu ya Pak ya. Kita kembalikan lagi pada kualitas tenaga pengajar. Betul. Ayo, artinya kita dorong nih dari Komisi 2 melalui Dinas Pendidikan untuk kita penuhi semua. Apa saja sih yang menjadi kebutuhan dari tenaga pengajar ini? Ya coba kita penuhi daripada kita menuhin dalam. Ya bukannya nggak penting sarana dan prasarana, betul. Tapi kan hari ini sudah cukup terpenuhi. Jadi memang sudah cukup terpenuhi ya Pak ya, bahkan mungkin ke depannya tidak hanya cukup, bahkan mungkin benar-benar sudah terpenuhi ya Pak ya. Ke depan di tahun 2026 ya kita jadikan. Misalnya SMP negeri kalau hari ini yang cukup menjadi favorit, salah satu yang menjadi favoritnya SMP 1. Iya. Mungkin ke depan di tahun 2026 kita jadikan pilot project. Betul. Bukan hanya SMP 1, mungkin SMP yang lain bisa kita tingkatkan untuk kualitas, bisa kita jadikan juga tempat menjadi salah satu favorit, tujuan favorit untuk orang tua siswa ini memberikan kepada siswa-siswanya, anak-anaknya kualitas pendidikan yang terbaik. Gitu. Oke, dan juga tentunya bahwa ada juga yang namanya 7 kebiasaan anak hebat kan ya Pak ya. Semoga anak-anak yang ada di Kota Metro juga bisa menjalankan 7 kebiasaan anak hebat ini untuk meningkatkan kualitas tidak hanya dari segi akademiknya, mungkin lebih ke karakternya juga. Nah, ini Pak Yadi kita sudah di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah khususnya yang menyaksikan tayangan ini ataupun juga khusus masyarakat yang ada di Kota Metro Pak, untuk khususnya pendidikan ataupun juga untuk kenakalan remaja dan lain sebagainya yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ya, saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada orang tua siswa yang ada di Kota Metro, ya artinya tanggung jawab hari ini siswa-siswanya yang sedang mengenyam pendidikan di Kota Metro menjadi tanggung jawab guru-guru jika di sekolah. Dan juga harapan saya kita sebagai orang tua juga ya harus memberikan bimbingan begitu anak-anak sudah sampai di rumah kembali, begitu Mas Imron. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Cahyadi Lamnunyai SH selaku Komisi 2 DPRD Kota Metro yang sudah
memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang, Pak, membahas tema yang sangat menarik di hari ini. Semoga nantinya benar-benar bukan benar-benar tapi memang menjadi rujukan untuk kota lain untuk dari segi pendidikan khususnya, Pak. Ya. Insya Allah. Oke, dan juga nantinya juga para generasi muda yang ada di kota Metro juga nantinya bisa berkembang dengan maksimal sehingga bisa mengharumkan apapun prestasi yang bisa dilakukan untuk membawa nama baik kota Metro untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik, dan pemirsa, usai sudah seluruh perjumpaan kita pada hari ini, dan tentunya semoga harapannya kepada seluruh generasi muda yang ada di Provinsi Lampung, khususnya di kota Metro ini, karena memang sudah ada yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini bisa menjalankan dengan baik seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan juga tentunya tidur cepat. Ini juga tidak hanya dijalankan atau juga dibantu oleh tenaga pendidik saja, melainkan juga memberikan ataupun juga dari orang tua nih untuk memberikan motivasi untuk menjalankan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini. Dan tentunya usai sudah perjumpaan kita di hari ini, pemirsa, dan tentunya akhirnya saya Imron Parsoros atau yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, Mantep Nihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.